Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Asti Febriani dengan NIM 2402006 akan menjelaskan laporan praktikum fisiologi tumbuhan saya yang berjudul pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit Elaesis guinensis Jack dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit merupakan tahap penting untuk mengetahui kualitas dan figur tanaman sejak fase awal pembibitan. Parameter seperti tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan perkembangan akar membantu menentukan kelayakan bibit sebelum dipindahkan ke lapangan. Evaluasi ini juga memastikan bibit tumbuh optimal sesuai standar agronomi sehingga mampu menghasilkan produksi yang maksimal di masa depan. Siregar 2021. Proses pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit diperlukan untuk menentukan efektivitas perlakuan pemeliharaan seperti pemupukan, penyiraman, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Data pertumbuhan yang akurat memudahkan identifikasi hambatan sejak dini hingga tindakan perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Upaya ini bertujuan menghasilkan bibit unggul yang tahan stres dan berpotensi tinggi untuk produktivitas kebun sawit. Rahman 2022. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengukur parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat, menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit, melatih mahasiswa dalam menggunakan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun, menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery dan my-nursery. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada alat mister atau penggaris, jangka sorong, tabel tanaman, buku pencatat, alat hitung atau kalkulator, tali rafia, ajir, dan altimeter NPK 16 bahan bibit kelapa sawit umur 1-12 bulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja praktikum ini. Untuk pengamatan pertama, diukur panjang bibit sawit dari pangkal hingga pucuk paling atas. Kemudian untuk lebar daun, dipilih daun yang paling lebar lalu diukur dari ujung ke ujung menggunakan tali rafia, kemudian catat. Kemudian untuk diameter batang menggunakan jangka sorong yang diukur kira-kira 2 cm dari atas permukaan tanah. Lalu hitung menggunakan kalkulator. Nah, untuk jumlah daun dihitung dari daun yang paling bawah hingga pucuk daun. Nah, ini merupakan tanaman kelapa sawit yang belum dilakukan perlakuan menggunakan pupuk. Di sini kami menggunakan pupuk NPK 16. Nah, pemupukan ini dilakukan dengan perlakuan yaitu 2 tanaman 25 gram dan 2 tanaman lagi 28 gram, sementara 1 tanaman hanya dilakukan kontrol. Nah, setiap hari tanaman disiram pagi dan sore hari. Nah, ini merupakan tabel 1 identitas tanaman sampel. Kemudian, tabel 2 data morfologi bibit. Kemudian, tabel 3 data dan kode morfologi bibit dengan setiap perlakuan yang berbeda dan dosis yang berbeda.
Nah, ini merupakan tabel 4 data morfologi bibit sebelum dipupuk. Dan tabel 5 data morfologi bibit setelah dipupuk, yaitu pemupukan pertama. Dan tabel ke-6 data morfologi bibit setelah dipupuk, yaitu pemupukan kedua. Proses pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit dilakukan melalui beberapa tahapan kerja yang terstruktur untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dibandingkan antar sampel. Kegiatan diawali dengan identifikasi bibit menggunakan kode K3B1 sampai K3B5. Kemudian mencatat kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan yang seluruhnya berada pada kondisi relatif seragam, yaitu suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan 80%. Setelah itu dilakukan pengukuran morfologi bibit yang meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, dan diameter batang. Pengukuran tinggi dilakukan dari pangkal batang hingga titik tumbuh, sedangkan jumlah daun dihitung berdasarkan daun yang telah membuka sempurna. Panjang dan lebar daun diukur pada daun yang telah berkembang maksimal, sementara diameter batang diukur menggunakan dua metode, yaitu jangka sorong atau perhitungan dari keliling batang jika menggunakan keliling diameter diperoleh dengan rumus D sama dengan C per bar, sehingga menghasilkan nilai diameter batang yang presisi. Semua pengukuran dilakukan minimal 2 kali untuk mengurangi kesalahan pembacaan dan hasil akhir dicatat ke dalam tabel morfologi. Hasil pengukuran pada tabel 2 menunjukkan variasi pertumbuhan bibit kelapa sawit meskipun berada pada kondisi lingkungan yang sama seperti pada tabel 1. Bibit dengan kode nomor 3 memiliki pertumbuhan terbaik dengan tinggi 100 cm, panjang daun 80 cm, serta diameter batang 3,945 cm, sedangkan bibit nomor 5 terlihat memiliki pertumbuhan paling rendah dengan tinggi hanya 76 cm dan lebar daun 29 cm. Rata-rata tinggi bibit berada pada kisaran 89,8 cm, sedangkan diameter batang rata-rata mencapai 3,647 cm yang menunjukkan bahwa sebagian besar bibit berada dalam kondisi vigor yang baik. Meskipun terdapat variasi diameter yang cukup besar, terutama pada bibit nomor 2 dan 4 yang memiliki diameter mencapai lebih dari 4 cm. Variabilitas ini mencerminkan adanya perbedaan respon bibit terhadap pencahayaan yang juga bervariasi, serta kemungkinan adanya perbedaan kemampuan penyerapan nutrisi antara bibit. Secara umum, data menunjukkan bahwa pengukuran morfologi dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas bibit, sehingga bibit dengan pertumbuhan kurang optimal dapat diberikan perlakuan tambahan seperti memberikan nutrisi atau penataan ulang di posisi di pembibitan agar mendapatkan intensitas cahaya yang lebih seragam. Pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit dilakukan melalui metode standarisasi yang mencakup pencatatan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, serta diameter batang. Setiap parameter diukur menggunakan alat yang tepat seperti pita ukur dan jangka sorong untuk memastikan ketelitian data. Prosedur ini penting untuk menilai vigor bibit dan menentukan kualitas pertumbuhannya sebelum dipindahkan ke tahap pembesaran. Menurut Hutapean dan Kurniawan 2020.
Hasil pengukuran menunjukkan adanya variasi pertumbuhan antar bibit meskipun berada dalam kondisi lingkungan yang seragam. Perbedaan ini mencerminkan kemampuan fisiologis tiap bibit dalam menyerap nutrisi dan beradaptasi terhadap kondisi pembibitan. Bibit dengan diameter batang tinggi tanaman serta jumlah daun lebih besar dikategorikan memiliki vigor lebih baik dibandingkan bibit yang pertumbuhannya rendah. Variasi ini menjadi dasar penentuan bibit unggul untuk tahap berikutnya. Menurut Marpaung et al. 2023. Berdasarkan tabel 3, perlakuan pemupukan yang digunakan terdiri dari atas kontrol tanpa pupuk serta pemberian pupuk NPK 16-16-16 dengan dosis 25 gram dan 28 gram. Penggunaan pupuk majemuk NPK bertujuan menyediakan unsur hara makro utama nitrogen, fosfat, dan kalium secara seimbang untuk mendukung pertumbuhan vegetatif bibit. Perbedaan dosis ini menjadi dasar untuk mengamati respons morfologi tanaman terhadap meningkatkan ketersediaan unsur hara khususnya pada fase awal pertumbuhan bibit. Data morfologi bibit sebelum pemupukan tabel 4 menunjukkan kondisi awal tanaman yang relatif bervariasi pada setiap parameter, seperti tinggi tanaman, jumlah daun, panjang dan lebar daun, serta diameter batang. Variasi ini mencerminkan perbedaan kemampuan awal bibit dalam menyerap unsur hara dari media tanam. Pada fase ini, pertumbuhan bibit terbatas karena ketersediaan unsur hara bergantung pada cadangan media, sehingga perkembangan vegetatif belum optimal, terutama pada parameter diameter batang yang masih relatif kecil. Setelah pemupukan pertama, tabel 5 terlihat adanya peningkatan pada hampir seluruh parameter morfologi. Tinggi tanaman, jumlah daun, serta ukuran daun mengalami pertambahan yang cukup nyata dibandingkan kondisi awal. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK mampu merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, terutama akibat peran nitrogen dalam membentuk morfologi dan jaringan vegetatif. Selain itu, peningkatan diameter batang mengidentifikasikan pertumbuhan jaringan pengangkut yang lebih baik, sehingga tanaman memiliki kemampuan menopang tajuk dan mendukung distribusi air serta nutrisi secara lebih efisien. Pengaruh pemupukan semakin jelas setelah pemupukan kedua tabel 6, di mana seluruh parameter morfologi mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan sebelum dan setelah pemupukan pertama. Tinggi tanaman yang bertambah pesat, jumlah daun yang sangat meningkat, serta daun yang semakin panjang dan lebar menunjukkan bahwa ketersediaan unsur hara yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan optimal bibit. Kalium berperan dalam menguatkan batang dan pengaturan keseimbangan air, sedangkan fosfat mendukung perkembangan jaringan dan sistem perakaran sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih seragam dan vigor. Secara keseluruhan, keenam tabel menunjukkan bahwa pemupukan NPK 16-16 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan morfologi bibit. Manfaat utama dari pemupukan ini adalah meningkatkan pertumbuhan vegetatif yang ditandai dengan tanaman yang lebih tinggi, jumlah daun lebih banyak, ukuran daun lebih besar, dan diameter batang yang lebih kuat. Dengan demikian, pemupukan NPK yang tepat dan berulang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas bibit yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pertumbuhan tanaman pada fase selanjutnya. Berdasarkan hasil pengukuran morfologi dan kondisi lingkungan pada bibit kelapa sawit umur 7 bulan,
dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan bibit menunjukkan variasi meskipun berada pada kondisi suhu dan kelembapan yang seragam. Perbedaan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang lebar daun, serta diameter batang menunjukkan adanya variasi kemampuan adaptasi dan penyerapan nutrisi antar bibit. Bibit dengan nilai morfologi lebih tinggi seperti pada sampel nomor 2, 3, dan 4 dapat dikategorikan memiliki vigor yang lebih baik dan berpotensi menjadi bibit unggul. Sementara itu, bibit nomor 5 yang memiliki nilai terendah di sebagian besar parameter memerlukan perhatian lebih dalam pemeliharaan. Secara keseluruhan, pengukuran pertumbuhan ini sangat penting dilakukan sebagai dasar seleksi bibit sebelum dipindahkan ke tahap pembibitan selanjutnya agar hanya bibit berkualitas baik yang digunakan untuk penanaman di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan terhadap keempat tabel dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk NPK 16-16-16 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan morfologi bibit. Pemupukan mampu meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun panjang dan lebar daun, serta diameter batang dibandingkan kondisi sebelum pemupukan. Semakin sering pemupukan dilakukan, pertumbuhan tanaman menunjukkan peningkatan yang lebih nyata dan stabil. Pemupukan NPK dengan dosis 25 gram dan 28 gram berperan penting dalam menyediakan unsur hara makro secara seimbang yang dibutuhkan tanaman untuk menunjang pertumbuhan vegetatif. Unsur nitrogen mendukung pembentukan daun dan pertumbuhan tinggi tanaman. Fosfat membantu perkembangan jaringan dan perakaran, sedangkan kalium berperan dalam penguatan batang dan efisiensi penggunaan air. Dengan demikian, kemampuan NPK yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan vigor bibit, sehingga lebih siap untuk memasuki fase pertumbuhan selanjutnya. Berikut ini daftar pustakanya. Thank you so much for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.